Bener-bener nih, setiap hari makin banyak aja pejabat yang ditangkap KPK gara-gara korupsi. Gimana nih teman-teman? Kalau gini terus, negara bisa rugi nih. Tapi tahu nggak sih, ternyata korupsi sudah ada sejak masa VOC loh. Gimana ceritanya ya? Teman-teman, pada tanggal 31 Desember 1799, VOC resmi dibubarkan dan pemerintah VOC di Nusantara langsung diambil alih oleh pemerintah Belanda. VOC atau yang disingkat dengan Vereniging Oost-Indische Compagnie dibentuk pada 2 Maret 1602 dan menerapkan berbagai kebijakan yang sangat merugikan bagi rakyat Nusantara saat itu. Nah, tapi kenapa ya VOC yang pernah menjadi perusahaan multinasional pertama di dunia dan sudah berkuasa hampir 2 abad lamanya bisa bubar dan kemudian tidak berkembang? Apa ya penyebabnya? Nah, teman-teman, ada beberapa penyebab VOC dibubarkan. Ada faktor internal, ada juga faktor eksternal. Oke deh. Dan kali ini kakak akan membahas faktor internal penyebab dibubarkannya VOC. Apa saja ya yang menjadi penyebab VOC dibubarkan? Nah, ternyata alasan pertamanya teman-teman karena korupsi. Waduh. Nah, saat itu terjadi korupsi di semua level tingkatan birokrasi. Mulai dari pegawai hingga pejabat tinggi VOC. Dan korupsi ini dilakukan dengan berbagai cara teman-teman. Seperti memotong keuntungan dari hasil dagang, kemudian memotong uang kas dan anggaran yang melebihi target setoran, supaya kelebihannya bisa masuk kantong pribadi. Dan yang berikutnya adalah melakukan pungutan dalam hal pengangkatan bupati atau kepala desa. Nah, teman-teman, kalau di kehidupan sehari-hari kalian ketemu dengan perilaku seperti yang tadi kakak sebutkan, ingat ya, berarti perilaku tersebut termasuk korupsi. Nggak boleh karena merugikan berbagai pihak. Nah, teman-teman, saat itu Gubernur Johan van de Hoor dikabarkan berhasil menimbun harta 10 juta gulden saat kembali ke Belanda di tahun 1709. Padahal gajinya cuma 700 gulden saja loh. Wadaw, banyak banget ya korupsinya. Kalau gini negara bisa rugi nih. Selain itu, uang suap yang diberikan oleh mereka yang ingin masuk jadi karyawan VOC. Jadi ada juga nih untuk jadi karyawan harus nyogok dulu. Wah, kalau gitu harus kita katakan tidak pada korupsi ya teman-teman, supaya negara kita tetap aman, oke? Faktor kedua teman-teman, karena sebagian pegawai VOC ikut serta dalam kegiatan perdagangan rempah-rempah demi kepentingan pribadinya. Nah, sesuatu hal yang sebenarnya tidak etis atau ilegal dan bisa merugikan VOC itu sendiri. Jadi ingat ya, kalau kita bekerja di suatu tempat, kita nggak boleh melakukan sesuatu yang dapat memperkaya diri kita sendiri. Tentunya dengan cara yang ilegal dan dapat merugikan perusahaan atau tempat kita bekerja. Nggak boleh merugikan ya. Dan faktor yang ketiga adalah karena terjadinya perdagangan gelap yang merajalela. Bukan gelap karena lampu, tapi perdagangan yang ilegal. Nah, perdagangan ini difasilitasi oleh pejabat-pejabat VOC yang korup, teman-teman. Dan perdagangan gelap ini bersifat ilegal atau tidak resmi ya, teman-teman. Dan juga barang yang diperjualbelikan biasanya adalah barang hasil curian. Nah, jadi kalau kita ingin membeli sebuah barang, terutama elektronik atau dan lainnya, kita harus cek dulu ya asal-usul barang tersebut. Jangan sampai kita membeli barang yang diperdagangkan di pasar gelap atau barang-barang hasil curian. Soalnya itu nggak baik ya. Nanti ujung-ujungnya malah melanggar hukum, dipenjara deh. Oke deh. Nah, faktor keempat adalah anggaran biaya untuk para pegawai sangat besar karena makin meluasnya kekuasaan VOC. Hal ini tidak seimbang dengan keuntungan VOC yang semakin menurun. Oke deh. Nah, kalau ini mah namanya besar pasak daripada tiang ya. Artinya pendapatannya lebih kecil daripada pengeluarannya. Dalam kehidupan sehari-hari kita juga nggak boleh seperti itu ya teman-teman.
dan segala sesuatunya tentunya harus bisa diperhitungkan. Lalu apalagi ya yang menjadi penyebab bubarnya VOC dalam hal faktor internal? Nah, faktor kelima penyebab bubarnya VOC karena biaya perang yang sangat besar. VOC menanggung biaya perang yang besar yang digunakan untuk menanggulangi berbagai perlawanan rakyat, seperti perlawanan yang terjadi di Goa Makassar ataupun perlawanan di berbagai daerah. Dan akibatnya utang VOC menjadi menumpuk dengan total 134,7 juta gulden saat VOC dibubarkan. Semua utang dan kekayaan yang ditinggalkan seperti kantor, gudang, benteng, kapal, dan wilayah kekuasaan di Nusantara harus diambil alih oleh pemerintah Belanda. Oke. Dan faktor keenam adalah adanya persaingan dengan perserikatan dagang lainnya, seperti East India Company milik Inggris dan Compagnie des Indes milik Prancis. Para pejabat dan pegawai VOC yang korup membuat persaingan ini tidak dapat dimenangkan oleh VOC. Dan faktor yang ketujuh adalah pemasukan yang kecil disertai hutang yang menumpuk. Hal ini tentunya menyulitkan VOC untuk memberikan keuntungan kepada para pemegang saham. Nah, teman-teman, ternyata faktor internal dibubarkannya VOC banyak sekali ya. Dan salah satunya disebabkan karena korupsi. Wah, ternyata perilaku korupsi yang dilakukan oleh sebagian pejabat saat ini itu sudah pernah terjadi pada masa VOC ya. Dan hal inilah yang menjadi penyebab dibubarkannya persekutuan dagang yang berdiri hampir 2 abad lamanya. Nah, selain ada faktor internal, ternyata juga ada faktor eksternal penyebab dibubarkannya VOC. Lalu apa saja ya yang menjadi faktor eksternal dibubarkannya VOC?